Anda, karena kami ingin membuktikan dalam persidangan itu bahwa memang benar-benar terjadi satu pelanggaran, yaitu ijazah yang diduga palsu. Nah ini tegas nih Mas Andi, sorry nggak minta bebas kok Nggak minta bebas. Lah faktanya? Ya. Minta bebas kok untuk ini. Di mana ini kan trik-triknya itu mengadakan namanya pra-peradilan. Apa indikasinya kalau Jadi minta begini bebas aja kalau kita Mas lihat. Andi? Selama ini ya, ini kebolak-balik. Yang sebagai korban itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menuntut keadilan terhadap dirinya gitu, ya. Dan juga digoreng-goreng ya bahwa Pak Jokowi dibilang pengecut, dibilang penakut, yang ngomong tidak akan hadir di dalam sidang yang nanti. bicara begitu Kan begitu siapa? Ya. Nanti kita tanya Jadi Bang kalau Rita kita nih, lihat ini ya, yang pengecut penakut itu siapa? Ya, publik bisa menilai untuk itu. Kalau sebetulnya kalau ingin lancar gitu ya kita ikuti besok itu tanggal 13 Agustus itu kita karena Pak Jokowi siap untuk hadir. Karena Pak Jokowi terakhir saya bertemu dengan beliau, saya ikut di NTT ya dan safari kebangsaan beliau itu. Dalam makan pagi itu, beliau menanyakan kepada saya, Mas Andi kapan saya dipanggil sebagai saudara sebagai apa pengadilan? Mas Andi? Lawyer bukan? Untuk hadir di PN Jakarta Timur. Tanyain dia sebagai menanyakan apa? itu. Sebentar Bang Alkatiri. Kan begitu menanyakan. Sebagai kapan sahabat? saya dipanggil? Nah, itu menunjukkan ya, ini saya saksi mata karena saya berdiskusi dengan beliau, ya. Beliau itu tidak takut untuk tidak hadir karena ini adalah sidang yang ditunggu-tunggu beliau untuk membuktikan ijazah beliau yang dikatakan ya palsu oleh mereka. Padahal ini ada ijazah asli ya yang sudah notabene itu adalah dikatakan oleh Universitas Gadjah Mada. Ya, juga sudah diuji juga di lapor. Tapi terus Pak Jokowi responnya gimana Mas Andi setelah tahu Dokter Tifa sedang mau mengajukan pra-peradilan lagi? Ini kan kita baru tahu. Ya kan, ini kita juga baru tahu ya tanggal 4 kemarin. Mundur lagi dong Pak Jokowi kesiapannya jadinya untuk loh iya, kalau dalam kondisi kayak begini kan kita lihat saja bagaimana nanti tanggal 12 ditolak atau diterima kan gitu kan, ini pertanyaan yang menarik untuk kita. Tapi secara kita nih masyarakat biasa lah ya. Ngakuin ini dia. Kenapa terjadi yang namanya Prapit? Ini sudah pokok perkara. Kan menimbulkan suatu pertanyaan besar. Ada apa dengan hukum kita? Kan begitu pertanyaannya kan? Ya itulah mungkin salah satu triknya ya dari Alkatiri kan. Kalau Bang Alkatiri kan jago untuk kayak Valentino Rossi untuk semua punya jagonya masing-masing. Ya kan untuk itu. Suasana debat berubah panas. Tudingan takut dan tantangan untuk membuktikan klaim di persidangan saling dilontarkan. Polemik pun makin memanas. Namun kepastian hukumnya tetap menunggu pembuktian di ruang sidang. Kalau dikatakan tidak harus disebutkan, kenapa hakim menyitir pasal 75? Kan disitir di sini. Di dalam putusan. Memperhatikan pasal 75 ayat 2 huruf B. Ya kan? Dan ayat 3. Ayat 4 nggak disebut. Berarti dia mengabaikan memberikan kesempatan. Dia tidak menggunakan kewenangan untuk memberikan kesempatan. Ini harus ada aktif. Jadi menurut Bang Alkatiri harusnya ditulis kalau memberikan kesempatan. Kalau seandainya bahwa jaksa mendapat bla 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 tanpa mengatakan hakim memberikan kesempatan, boleh dikatakan seperti beliau. Otomatis secara undang-undang bisa diulangi. Tapi kan ada faktor action dari hakim, yaitu dia harus memberikan kesempatan, terucapkan memberikan itu. Karena di putusan tidak ada, kalau rujukannya bukan putusan terus apa? Bandingnya kan putusan yang dibanding, bukan omong-omongan di luar itu. Jadi menurut Bang Alkatiri prosedurnya tidak menyusun ulang dakwaan, tapi banding saja begitu? Iya, kami pun di dalam Prapit kami itu mengarahkan ke situ. Malah mengarahkan, bukan kami minta dibebaskan, tidak. Tidak ya? Tidak. Dalam banding kami itu, kita mengarahkan untuk pendidikan hukum pada sarjana hukum termasuk rakyat Indonesia, wah ini nggak benar. Kalau emang mau melawan kami, perlawanan dibanding dong. Karena tidak diberi kesempatan oleh hakim untuk pasal banding itu disebut 206 ayat 1. Berarti apa? Kamu nggak bisa pakai ini karena ayat 4 nggak saya tulis. Tapi 206 ayat 1 saya tulis. Kenapa ini nggak digunakan? Ini yang kami tanyakan di pra-peradilan. Satu. Terus kedua, ini mereka ngajukan dengan nomor perkara baru. Nomor perkara baru. Roy Suryo itu buktinya perkaranya nomornya sudah keluar di pengadilan Jakarta Timur 300. Faktanya dia pra-peradilan kan? Ya, kalau karena baru, ya menurut kemarin Pak Gayus Lumbung, Gayus Lumbung, Pak Gayus, Profesor Gayus Lumbung bikin, nah ini sudah selesai.
kalau ada perkaranya baru, nomor baru, harus dari awal. Dan itu beberapa ahli pidana yang menyatakan demikian. Mulai lagi prosesnya kita dari Itu nol. seharusnya Bang. konsekuensinya. Oke. Karena dia tidak mengambil banding. Padahal kami itu hanya mengarahkan, kami nggak minta bebaskan kami, nggak. Perdebatan memanas saat tim kuasa hukum mempertanyakan prosedur penyusunan ulang dakwaan. Mereka menilai ada dugaan pelanggaran proses hukum dan meminta hal itu diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Sementara kepastiannya tetap menunggu putusan pengadilan. Bang Alkathiri gini loh, ini kan sebetulnya yang menjadi perhatian kita ini kan soal betul tidak sih ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau tidak. Ini kan masuk ke pokok perkara, ke Iya. material. Tapi sepertinya Bang Alkathiri, Dr. Tifa concern sekali pada Kepolisian tidak formilnya. mengatakan ijazah Jokowi asli. Polisi loh yang sekarang pegang itu. Hanya mengatakan identik dengan teman-temannya. Dan itu 13 orang doang. Identik itu bukan asli Ya, berarti. ya bukan dong. Oke. Palsu sama palsu kan Yang identik identik. itu asli. Sebentar, Palsu Mas sama Andi. palsu identik nggak? Saya punya sesuatu palsu sama palsu identik nggak? Lah iya. Barangkali pembandingnya diduga palsu juga kan bisa. Apalagi cuma 13 biji. Oke. Ya kan? Buat dari semua teman-temannya. Itu kalau Anda tanyakan itu. Oke. Ya kan? Tapi masalahnya seperti tadi dikatakan, ya, itu karena ada due process of law, makanya kami ingin uji supaya masyarakat tahu bahwa penegakan di Indonesia, hukum di Indonesia nggak seperti itu. Seperti Andi katakan tadi, siapa yang takut? Loh, Bu Tifa itu ditawari restorasi justice berkali-kali. Kalau dia nggak takut, dia terima. Bahkan di kepolisian ditawarin. Anda mau damai di pengadilan, di depan wartawan, termasuk ada TV One juga dinyatain. Apakah Anda mau restorasi justice? Tidak. Apakah Anda minta maaf? Tidak. Terus apa? Jelas ya. Saya mau melawan. Kok dibilang penakut? Yang penakut itu yang datang, saya akan datang kalau diundang. Itu yang penakut. Oke. Gimana Mas Andi? Ya gampang saja kalau kita hitung. Itu kan memang restoratif justice yang di KUHP baru kan dikedepankan. Ya tapi kan ditolak. Itu ditanya. Tapi Kalau dia nggak ditolak ya nggak masalah. Dia Kalau nggak mau. berkali-kali dikatakan bahwa dari pihak Kalau kita dia menawarkan, takut, itu dia salah terima. besar. Itu adalah memang kondisinya yang diminta oleh Kalau KUHP dia takut, dalam hal itu. kalau Tapi Bu kalau Tifa dibilang takut, penakut, jelas Sebentar, dikatakan kalau Bu sebentar, Tifa Bang penakut, Alkathiri. ini sudah Gantian. terregister dalam Gantian. pokok perkara, Diterima. Oke. kemudian Saya sudahi sekarang kalau tidak yang bergantian. namanya pra-peradilan. Wah, ini big selalu question Sebentar, juga. sebentar, kita Karena tahan sudah dulu ya. masuk pokok perkara. Ini Kan pertanyaan itu. ini bicaranya Inilah halu yang ini. membuat semua Halu. masyarakat bertanya-tanya untuk itu. Ada apa? Ya, Dokter Tifa ini. Karena ketika Dokter Tifa itu tidak mau pra-peradilan, semua acungkan jempol. Saya katakan gentlewoman. Ya bukan gentleman nih, Ya, merek gentlewoman. juga gentlewoman dia Saya juga kan? jemput, apa Oke. saya berikan jempol, ya. Tapi tiba-tiba mengikuti apa yang dikatakan jalurnya Roy Suryo itu. Nah ini kaget kita, karena ini udah pokok perkaranya sudah jalan gitu. Oke. Kalau Roy Suryo belum jalan pokok perkara itu. Yang Makanya di dimohon- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu diselesaikan dulu yang namanya pra-peradilan. Oke. Ya, kata Pak Benny, sampai kapan? Ini bisa 19 kali untuk pra-peradilan kalau Sidangnya hitung-hitungan aja sampai itu. 4 tahun. Oke, Ya kan? oke. Tapi buat kita ya Sidangnya dari sisi kita buat Pak 4 Jokowi tahun, ya, 4 kita tahun. itu siap ya, apapun itu. Saksi-saksi pun juga kita siap untuk itu ya. Tapi janganlah publik ini diombang-ambing Nggak ya dengan ombang-ambing, masalah Chef. ini. Oke, yang Ya. pasti, yang Harus pasti. ada suatu kepastian pokok perkara Oke. berjalan. Perdebatan memuncak. Klaim mengenai keaslian ijazah, bukti, hingga laikah pra-peradilan saling dipertentangkan. Masing-masing pihak bersikeras pada argumennya, sementara publik menanti pembuktian di ruang sidang.